Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rifki Rizal DS dari IP, Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, selaku Ketua Kelompok 3 Sub 1 juga. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Studi Banding Implementasi Nilai-Nilai Berakhlak, di mana kami akan memilih lintas lokus, tapi dengan dalam instansi yang sama, itu sekretariat DPRD, tapi saya mengambil yang terdekat yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Sementara nanti rekan saya, Saudara Zawir, akan mempresentasikan profil video studi banding inspektorat di daerah lain. Baik, yang pertama saya akan memberikan tontonan kepada rekan-rekan dan ibu sekalian terkait video profil sekitar DPRD Provinsi Jambi yang kita akan melihat memaknai apakah ada nilai-nilai berakhlak di dalamnya dan tentu apakah yang bisa menginspirasi kita uh, untuk diterapkan di institusi saya sendiri yaitu sekitar DPRD Provinsi Jambi. Baik, kita lihat dari videonya. Selamat menyaksikan. Sumatera Selatan maju untuk semua. Itulah visi dari Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang harus dicapai oleh seluruh organisasi dan perangkat daerah di Sumatera Selatan. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjunjung tinggi hal tersebut dan berupaya untuk mewujudkannya, mulai dari menyelenggarakan administrasi, kesekretariatan, dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Hal tersebut tercantum dalam Pergub nomor 50 tahun 2016 pasal 4 dan 5. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan daerah dan administrasi keuangan daerah, menyelenggarakan fasilitas rapat DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Melihat tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan efektivitas fungsi DPRD, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Bapak Ramadan S. Basiban sebagai sekretaris. Beliau mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, kesekretariatan, dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris DPRD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya. Dalam proses pelaksanaannya, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa bagian dengan fungsi dan tugasnya. Saya bersama para jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya membantu dan mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pelaksanaan tugasnya demi mencapai visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan Sumsel Maju untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia penjelasan profil dari Sekretariat DPRD Provinsi Selatan. Nah, kenapa saya memilih profil lokus ini? Karena Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel merupakan suatu
sekretariat DPRD atau OPD yang menurut saya adalah standar acuannya dan tata kelola pemerintahannya itu lebih efektif daripada provinsi-provinsi yang ada di Sumatera lainnya. Sehingga saya menjadi melihat bahwa standar acuan dan tata kelola itu dilihat dari bagaimana peran DPRD itu hadir menjadi peran vital dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, serta mendukung pelaksanaan dan tugas fungsi dari DPRD tersebut. Dari video tersebut kita melihat bahwa adanya implementasi nilai-nilai berakhlak dalam kegiatan operasional seharinya. Dalam garis besar, bahwa nilai berorientasi pelaksanaan terlihat dari bagaimana kesigapan staf dalam memfasilitasi rapat dan sidang serta penyediaan tenaga ahli yang kompeten. Di sini kita ada penyediaan tenaga ahli kompeten dan ini menjadi suatu nilai pelayanan di mana di sana kita mencari suatu tenaga ahli yang memang benar-benar bisa membantu sekretariat DPRD dalam mengelola laporan berkaitan dengan keahlian mereka dalam uh, menuntun kejelasan secara teknis seperti Bapemperda, maka dibutuhkan tenaga ahli yang lulusan sarjana ataupun berkecimpung di dunia hukum, terus banggar di dunia keuangan ataupun dinilai anggaran, berkecimpung di lulusan sana, dilihat dari pendidikan latar belakang mereka, apakah sesuai dengan kompetensi dan teknis yang diperlukan oleh suatu badan. Terus juga ada badan musyawarah nih, kita akan mencari sarjana-sarjana manajemen ataupun sarjana-sarjana yang mempunyai nilai perencanaan yang luar biasa. Dan hal-hal itu yang menjadi suatu faktor penilaian nilai-nilai berorientasi pelayanan. Dan yang kedua, penilaian akuntabel saya dilihat dari bagaimana laporan yang direalisasikan, publikasi ya, di mana di sini tentang tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan. Tentunya dalam hal ini laporan-laporan yang sudah disiapkan oleh sekitar DPRD pastinya akan dipublikasikan. Hal itu terbukti dalam bagaimana DPRD memberikan rekomendasi terhadap LKPJ gubernur dan itu membuktikan bahwa DPRD sangat proaktif, sangat peduli terhadap perangkat daerah yang dimana ujung-ujungnya rekomendasi tersebut akan memberikan pelayanan juga kepada masyarakat dan itu bentuk tanggung jawab DPRD, bentuk jawab sekitar DPRD untuk memfasilitasi bagaimana rekomendasi dari DPRD itu memberikan suatu dasar acuan bagi perangkat daerah untuk menyelenggarakan program-program yang mereka usung, yang mereka buat, yang mereka rencanakan untuk 1 tahun ke depan nantinya. Dan itu menjadi pertanggungjawaban mana hal-hal yang sudah berhasil, apakah sudah berhasil, yang pertama itu apakah uh, rekomendasi tahun lalu itu sudah dilaksanakan dengan baik, dan jika sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana proses sampai di mana prosesnya, jika tidak dilaksanakan apa kendalanya, dan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh perangkat daerah sehingga DPRD mampu memberikan solusi nantinya dan memberikan rekomendasi selanjutnya bagaimana upaya-upaya ke depannya. Dan itu suatu contoh akuntabel dalam memfasilitasi tata kelola tersebut. Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, saya melihat hal itu, di mana hal ini bagaimana tercermin ya pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan memiliki SDM yang berintegritas tinggi. Bagaimana dengan nilai kompeten maupun harmonis, di mana di sini sangat kuat sekali ya bagaimana bonding mereka, bagaimana kinerja mereka sama-sama, dan itu membuat kita bahwa semua pejabat yang ada di sana terlihat seperti mengayomi pegawainya, dan ini yang harus kita bentuk dalam terciptanya nilai harmonis. Sementara nilai kompeten di mana semua pegawai yang ada di sana itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah keilmuan. Contoh menyiapkan rapat, terus menyusun peraturan daerah, ya, drafting
legal drafting, terus melakukan diskusi diskusi tentang administrasi, terus membahas bagaimana problematik dari rakyat masyarakatnya itu sendiri, dan itu sangat penting dan di mana diajukan nanti di rapat paripurna ataupun rapat-rapat dengar pendapat. Yang kelima adalah bersikap loyal. Di sini terlihat bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Selatan mampu melebur ya dalam hal di mana kesiapan staf Sekretariat DPRD ini dilihat dari bagaimana kinerja mereka lakukan. Contohnya bagaimana staf tersebut meluangkan waktunya, tenaganya, bahkan sampai lembur pun dalam mengurus administrasi kedewanan, sehingga mereka dituntut oleh beban kerja yang banyak dan juga harus cepat karena ada deadline waktu-waktu yang harus segera diselesaikan, dan itu menjadi suatu pertanggungjawaban yang pasti. Yang keenam adalah adaptif, di mana hal ini sudah berkecimpung ya bahwa penerimaan tamu dari sekretariat-sekretariat yang lainnya pastinya melihat bahwa sekretariat DPRD sekarang itu tidak kaku seperti dahulu. Maka dilihat bagaimana sekretariat DPRD tentunya menunjukkan bahwa sekretariat itu tidak kaku terhadap perubahan zaman. Dan itu menjadikan bahwa sekretariat DPRD memunculkan suatu profil ini untuk membuktikan bahwa sekitar DPRD juga mampu menyediakan pelayanan, memberikan gambaran terkait apa sih tugas dan fungsi dari sekitar DPRD itu. Apakah tugas ini sangat penting? Ya, ini adalah sangat penting karena bagaimanapun DPRD tidak bisa berdiri sendiri karena tidak ada tanpa adanya sekitar DPRD, karena sekitar DPRD adalah fungsi administrasinya DPRD, bagaimana fungsi kedewanan itu berada di sekitar DPRD yang kita memfasilitasi adanya suatu rapat, suatu kebijakan, suatu ketetapan nantinya yang itu bisa mempengaruhi kelembagaan, mempengaruhi kemasyarakatan maupun dalam skup yang besar. Karena ingat bahwa pemerintah itu dibagi dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kekuasaan pemerintah itu dibagi dua, apalagi pemerintah daerah itu gubernur dan DPRD, dan situlah bahwa gubernur dan DPRD harus bersinambung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Tentunya sekitar DPRD pasti banyak mitranya. Bagaimana dibentuk dalam skop kecil ya, yaitu dalam saya contohkan saja di AKD, yaitu ada komisi 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing komisi mempunyai bidangnya masing-masing. Seperti komisi 1 di bidang pemerintahan, komisi 2 di bidang ekonomi, komisi ketiga di bidang pembangunan, dan komisi 4 di bidang kesejahteraan. Tentunya mitra-mitranya sangat berbeda. Dalam bidang pemerintahan ada inspektorat, ada Kesbangpol, di komisi 2 ada perekonomian terkait pertanian, perkebunan, perhutanan, dan komisi ketiga ada pembangunan, di situ ada PUPR, ESDM, ya. Yang keempat ada kesejahteraan, di sini kita melihat bahwa ada Dinkes, di sana ada Dispen, di sana menjadi nilai-nilai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan ini menjadi mitra bahwa komisi itu menjadi salah satu contoh bagaimana peran kolaboratif itu diimplementasikan dalam kegiatan pekerjaan dari sekretariat DPRD provinsi manapun ya, manapun, maupun Sumsel dan Jambi itu sama saja. Nah, dari video tadi saya mendapatkan inspirasi dan pembelajaran untuk Provinsi Jambi, di mana bahwa inspirasi utamanya adalah pentingnya penguatan sistem koordinasi antar bagian ya, yang terintegritas yang mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Itu fungsi dari DPRD. Salah satu pembelajaran konkret yang dapat diadaptasi oleh sekitar DPRD Provinsi Jambi adalah pengoptimalan peran tenaga ahli. Nah, ini menjadi bahwa peran tenaga ahli ini bukan hanya sekedar SKTO, tapi juga bisa memiliki kualitas produk guna mendukung kualitas produk-produk yang diciptakannya, output yang diciptakannya.
baik itu dalam manajemen administrasi maupun produk hukum maupun gambaran tentang bagaimana meminimalisir hambatan birokrasi tanpa mengurangi kepatuhan regulasi yang berlaku. Dengan rencana penerapan ini, saya membuat langkah-langkah dengan penguatan nilai kolaboratif, membuat sinkronisasi kerja lintas departemen ya atau lintas bagian, terus peningkatan kapasitas SDM, terus mampu penggunaan teknologi informasi ini sudah mulai saya garap bagaimana perubahan-perubahan dari data-data yang secara manual berubah menjadi secara digital dan uh, dan yang terakhir bahwa pendokumentasian risalah rapat ini yang harus dilakukan dengan mempercepat akses informasi dan meningkatkan transparansi kerja Sekretariat DPRD Jambi di mata publik. Jadi rapat-rapat risalah, jadi risalah-risalah yang ada di setiap semua rapat itu harus disebarluaskan. Bagaimana peran masyarakat itu juga harus hadir di sana, maupun itu terbuka maupun sifatnya tertutup, maka hasilnya harus dipaparkan. Baik itu secara transparan maupun secara nanti diumumkan melewati informasi website maupun informasi dari anggota dewannya itu sendiri. Bahkan bisa disampaikan lagi melalui program-program yang ditimbulkan dari perangkat-perangkat daerah, pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan kesimpulan dan harapan ke depan melalui studi banding ini, saya berharap bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dapat mentransformasi budaya kerja menuju organisasi yang lebih dinamis. Terus penerapan inovasi dalam penyediaan fasilitas rapat dan dukungan teknis bagi anggota dewan tidak hanya meningkatkan citra lembaga saja, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen sekretariat untuk menerapkan pembelajaran dari Sumsel, Sekitar DPD Provinsi Jambi optimis dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih unggul dan dampak nyata bagi masyarakat Jambi. Mungkin dari itu saya mungkin itulah hasil dari studi banding saya dengan melakukan pemetaan, analisis juga bagaimana melihat implementasi nilai-nilai berakhlak di dalam sekretariat DPD Provinsi Sumsel yang saya akan implementasikan ke dalam sekretariat DPD Provinsi Jambi. Walaupun tidak banyak, tapi hal ini berguna sekali untuk penggunaan eh, kita ke depannya membuat terobosan-terobosan, perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang lebih baik tentunya. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Zawir untuk menjelaskan instansi yang dia lakukan, instansi stuba yang dia lakukan, bagaimana menganalisis OPD-OPD yang akan dia pilih sebagai stuba dan diterapkan terhadap kantornya. Pada Zawir kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Zorehan, STRIP, eh, instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi banding implementasi nilai-nilai berakhlak. Dari sini berkelompok dengan Saudara Rifki Rizaldi, STRIP. Saya lanjut saja, langsung ke intinya. Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel merupakan perangkat daerah yang mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara administratif. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan berada di bawah pemerintahan daerah. Adapun peran strategis dari DPRD ini, yang pertama itu pengelolaan informasi publik, yang kedua mendukung keterbukaan pemerintahan, yang ketiga fasilitasi tugas kedewanan. Lanjut. Adapun visi dari DPRD Provinsi Sumsel, yakni mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Adapun tupoksinya, yang pertama penyediaan data dan informasi DPRD, yang kedua pelayanan informasi publik, yang ketiga klasifikasi dan pengelolaan informasi, yang keempat penanganan permohonan informasi. Adapun misi dari DPRD Provinsi Sumsel ini, penjabaran dari visi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi DPRD, mengembangkan sistem informasi publik yang transparan,
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendorong partisipasi masyarakat. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, yang core value ASN yang pertama berorientasi pelayanan, yakni kemudahan akses informasi publik. Sekretariat DPRD Sumsel ini menyediakan layanan informasi melalui sistem PPIPD berbasis website, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen, agenda, kemudian kegiatan-kegiatan DPRD kapanpun itu. Hal ini mencerminkan prinsip aksesibilitas dalam pelayanan publik. Kemudian selanjutnya, pelayanan responsif dan tepat waktu permohonan informasi masyarakat dilayani dengan prosedur yang jelas dan waktu yang terukur, menunjukkan adanya daya tanggap atau responsiveness yang tinggi dari aparatur dalam memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya, adanya transparansi dan keterbukaan informasi. Publikasi kegiatan DPRD ini dilakukan secara aktif dan berkala tanpa harus menunggu permintaan masyarakat. Hal ini mencerminkan pelayanan yang proaktif dan transparan sejalan dengan prinsip good governance. Selanjutnya, standarisasi dan profesionalisme layanan. Pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional, kemudian sesuai ketentuan perundang-undangan atau UU KIP, sehingga menjamin kepastian, kualitas, dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Akuntabel. Core value yang kedua ini akuntabel. Adapun nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, yang pertama, menyusun dan mendokumentasikan setiap kegiatan secara lengkap. Yang kedua, menyusun laporan kegiatan keuangan secara tepat dan berkala. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai SOP dan peraturan. Empat, menyediakan data dan informasi yang valid dan dapat diverifikasi. Nah, yang ketiga, ya ini kompeten. Eh, ada nilai-nilai berakhlak yang diterapkan. Pertama, mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan kedewanan. Pegawai mengikuti BIMTEK terkait persidangan penyusunan risalah rapat. Contohnya saja kita lihat akhir-akhir ini, baru-baru ini adanya retreat ketua DPRD saat se-Indonesia lah ya. Se se-Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kedua, sharing knowledge antar pegawai atau belajar bersama. Ketiga, penyusunan bahan dan dokumen rapat DPRD kegiatan. Kemudian keempat, penyusunan laporan kegiatan dan dokumentasi. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan pada core value harmonis, ataupun yang keempat. Yang pertama, membangun hubungan kerja yang saling menghargai. Ini adalah bentuknya itu adalah berinteraksi dengan pimpinan, anggota DPRD, dan rekan-rekan kerja secara sopan, menghargai perbedaan pendapat saat rapat maupun koordinasi. Yang kedua, kerjasama tim dalam menyiapkan kegiatan DPRD. Yang ketiga, saling membantu dan mendukung rekan kerja. Yang keempat, menjaga lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Ini sangat penting ya untuk menciptakan core value harmonis tadi. Kita perlu melihat bahwa lingkungan kerja kita itu bersih dan nyaman. Selanjutnya, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan pada core value loyal. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap pimpinan dan institusi kegiatan. Dua, menjaga nama baik dan citra lembaga. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi. Keempat, mendukung kebijakan dan program lembaga. Nah, ini penting juga dalam core value loyal ini dengan kita berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program kerja dan kebijakan DPRD serta sekretariat. Selanjutnya, nilai berakhlak yang diterapkan para core value adaptif. Yang pertama, menggunakan teknologi dan pelayanan administrasi. Seperti yang kita ketahui sekarang serba digital. Yang kedua, menyesuaikan pola kerja dengan kebutuhan kegiatan. Yang ketiga, terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Yang keempat, cepat belajar hal baru dalam pekerjaan kegiatan, yaitu tadi mempelajari aplikasi baru, sistem-sistem administrasi yang baru, peraturan-peraturan yang baru, itu
merupakan hal yang penting dalam kita mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada. Selanjutnya, kolaboratif. Yang pertama, koordinasi dengan OPD dengan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD. Apalagi di dalam sekretariat DPRD ini tentunya banyak sekali berkolaborasi dengan OPD-OPD terkait, OPD-OPD yang eh, memiliki urusan langsung ataupun tidak langsung ke ke OPD, ke ulangi ke sekwannya. Kemudian yang kedua, kerjasama tim dalam persiapan dan pelaksanaan rapat. Yang ketiga, sinergi dengan pimpinan dan anggota DPRD. Empat, kolaborasi dalam pelayanan informasi publik. Lanjut, eh adapun inspirasi pembelajaran ataupun hasil dari studi banding yang kami dapat, pelayanan informasi yang proaktif dan terbuka. Nah, ini seharusnya dapat kita contoh ke kepada sekretariat di Provinsi Jambi, sekretariat Dewan yang di Provinsi Jambi terkait pelayanan informasi ini di Satuan Sumsel ini tidak hanya menunggu permintaan informasi, tetapi aktif mempublikasikan kegiatan DPRD secara berkala. Nah, ini penting sehingga masyarakat dapat mengetahui, kita kita bisa lebih transparan, lebih terbuka, lebih proaktif kepada masyarakat. Adapun inspirasi untuk Satuan Jambi, yang pertama membuat sistem publikasi rutin kegiatan DPRD. Yang kedua, menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat. Adapun dampak dari inspirasi-inspirasi ini, ya ini meningkatkan transparansi. Itu sangat penting. Membangun kepercayaan publik. Apalagi membangun kepercayaan publik, kita sebagai pemerintah harusnya dapat dipercaya masyarakat. Ketika masyarakat tidak mempercayai lagi pemerintah, nah itu menjadi hal yang sangat berdampak buruk bagi negara kita. Kemudian, digitalisasi layanan dan arsip sebagai fondasi modernisasi. Nah, Satuan Sumsel ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dokumen dan layanan informasi publik. Adapun inspirasi untuk Satuan Jambi, yang pertama mengembangkan sistem arsip digital, yang kedua menyusun klasifikasi dokumen yang rapi dan mudah diakses. Adapun dampaknya, tentunya efisiensi kerja meningkat, dokumen tidak mudah hilang, pelayanan informasi lebih cepat. Kemudian yang ketiga, penguatan sistem administrasi yang tertib dan terstandar. Satuan Sumsel ini memiliki pola kerja administrasi yang sistematis dalam setiap kegiatan. Rapat, contohnya rapat, dokumentasi, dan laporan. Nah, ini penting untuk kita contohi. Hal-hal yang bisa kita terapkan, yang pertama, menyusun SOP administrasi yang lebih rinci. Yang kedua, menstandarkan format dokumen. Adapun dampaknya, ya kita ketahui bersama. Yang pertama, meminimalisir kesalahan kerja. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Hal-hal tersebut jika diterapkan di Satuan Provinsi Jambi pasti sangat berdampak bagus, menjadikan Satuan Jambi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lanjut, peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Satuan Sumsel ini menekankan pentingnya pengembangan SDM melalui pelatihan dan pembelajaran internal. Inspirasi kita untuk Satuan Jambi, yang pertama mengadakan sharing knowledge antar pegawai, yang kedua mendorong pelatihan berbasis kebutuhan kerja. Hal-hal tersebut harusnya kita dapat terapkan ke Satuan Provinsi Jambi. Kemudian yang kelima, penguatan kerjasama dan koordinasi lintas pihak. Satuan Sumsel menunjukkan kolaborasi yang baik dengan OPD, DPRD, dan stakeholder lainnya. Tentunya kita dapat meniru hal itu dengan meningkatkan koordinasi lintas instansi, memperkuat komunikasi internal tim. Nah, kesimpulan dari eh, studi banding tersebut, inspirasi pembelajaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem,
tapi juga oleh komitmen dalam menerapkan nilai berhalak, khususnya dalam hal pelayanan, akuntabilitas, dan adaptasi terhadap teknologi. Kemudian kesimpulan selanjutnya, penerapan praktik tersebut di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas kerja, serta profesionalisme ASN secara berkelanjutan. Sebagai penutup, studi banding ini sangat penting bagi kemajuan OPD ataupun instansi kita. Karena hal-hal yang mungkin belum kita terapkan itu sudah diterapkan di tempat lain. Dan dengan melihat hal itu, eh, ketika kita melihat instansi lain sudah menerapkan hal itu, kita bisa melihat dampaknya, apalagi dalam konteks hal positif, dapat kita langsung terapkan ke instansi tempat kita bekerja. Mungkin sekian, saya ucapkan mohon maaf jika ada lebih atau kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.